Oke, sekarang kita masuk ke VR-nya. Mira Lab. Ah, ini dia. Oke, dalam membuat Mira Lab itu sebenarnya pertama itu kita harus buat RPP, tapi karena kami lihat di guru binar itu tidak ada RPP. Membuat apa? Mestinya kalau ada RPP kan kita bisa membuat konsep konsep apa yang kita akan membuat dari mana ke mana dan apa hasilnya. Oke, sebentar. Sebentar. Sebenarnya bahasa Indonesia ini bisa, tapi saya kasih bahasa Inggris supaya familiar, so ingat pelajaran bahasa Inggris. Oke, kita tunggu dia loading aksesnya. Nah, ya loading ini. Oh, saya stop sharing dulu supaya dia cepat loadingnya. Tunggu ya, dia loading dulu. Oke, sambil kita tunggu loading, kita buat dulu anunya, asetnya. Kalau misalnya asetnya itu kita buat ada kompetensi dasarnya, kita buat bisa pakai apapun untuk membuat jadi gambar. Bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa baru dirubah jadi gambar, bisa juga dari Paintbrush ataupun berbagai macam software untuk menulis kompetensi dasar yang ada pada pembelajaran kita. Kayaknya loading ini. Kenapa loading? Jadi di sini kita buat dulu kompetensi dasar. Ini kita hapus dulu. Nah, kemudian kita buat dalam bentuk kotak. Kompetensi dasar. Ini kita buat dua, terus capaian pelajaran. Oke, ini kita kasih
Ini kita kasih background. Backgroundnya bisa kita ambil di internet. Bisa juga kita ambil dari PowerPoint tersebut. Ada desain. Nah ini bisa kita ambil ini, terserah kita. Misalnya saya ambil ini. Nah ini terlalu gelap, kita pakai warna yang lain. Kalau ini terlalu terang juga. Kalau kita pakai ini kita rubah hurufnya. Rubah hurufnya berwarna yang agak jelas. Oke, terus ini kasih tebal. Kalau model huruf itu begini, atau mana ya? Kalau terlalu atau terlalu terang, kita pakai yang agak gelap. Nah, kalau misalnya tidak terlalu kelihatan, kita rubah ini. Sehingga cantik kelihatan. Terus ini juga. Kalau mau sama tulisannya bisa juga. Lupa enak. Ini saya kasih begini. Kalau misalnya saya mau sama seperti yang sebelah, saya klik ini. Lalu diperbesar. Seperti dengan ini, saya perbesar. Nah, kebetulan sih banyak yang fisika, ada yang masih ingat kompetisi dasar. Sembarang aja ya. Apa salah satunya kompetisi dasar? Ada? Ada yang masih ingat kompetisi dasar? Yang fisika? Kenapa sih punya loading? Ada? Ada yang masih ingat salah satu kompetisi dasar? Atau saya ambil salah satunya aja. Oh iya, saya ambil dulu kompetisi dasar. Kedengaran suara saya kedengaran? Buana kedengaran suaraku atau terlalu kecil? Iya, kedengaran. Kedengaran, Pak. Tunggu ya, saya ambil dulu kompetisi dasar. Misalnya apa ya? Pak Sia sepertinya ini stop presentasinya. Oh, enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan presentasinya Pak Sia. Iya. Tunggu. Kelihatan? Ya, masih proses, Pak. Oke, sudah kelihatan. Oke, saya ambil.
Nah, itu misalnya saya ambil apa ya? Misalnya ini, menganalisis lalu kita paste. Kemudian kita ubah, kita bisa masuk. Kita kasih sama hurufnya dengan yang tadi di atas. Cuma bedanya kalau yang kopi besarnya itu kita tidak boleh sama huruf besarnya. Kita pakai terus indikatornya kita ambil. Oke, jadi tulisannya sudah ada. Sekarang kita model. Oke, jadi ini kita perbesar dulu. Jangan sama persis. Ini sama aja ya tulisannya. Ini huruf Snap IT. Nah, seperti kemarin saya bilang, PowerPoint ini kita rubah ke dalam bentuk gambar. Jadi kita klik File, Save As, baru di PC. Kalau yang 2011, 13, 16, 19, sampai 365 itu dia modelnya kayak gini. Kemudian kita pilih, bisa JPEG, bisa PNG. Saya biasanya pakai PNG. Nah, kita klik save. Karena di sini ada 2 slide, jadi kita pilih all slide. Nah, ini sudah selesai. Ini bisa di save, bisa juga tidak. Oke, sekarang kita tutup. Sekarang kita sekarang kita sudah punya 2 gambar. Kemudian sekarang kita masuk ke VR-nya. Oke, sebelum kita masuk ke VR, ada yang mau tanya mengenai ini tulisan?
Ada yang mau ditanyakan? Ini saya kasih nama dulu. Ini KD. Ini indikator. IPK. Kemudian kita klik start. Oke. Sampai di sini sebelum saya lanjut ada yang mau tanya? Ada teman-teman yang mau tanya kan? Jadi pastikan di sini sudah Gmail. Kalau tidak ada kita lanjut. Nah, di sini kan environment and base place. Jadi kita cari di sini yang mana bagus backgroundnya. Atau bisa juga kita cari pakai template. Sembarang. Makasih ya. Oke. Mungkin bisa dimaksimize layar ininya Pak. Kenapa? Dimaksimize layar. Oh, kecil ya? Dimaksimize layar Milea Lab-nya karena agak kecil ini di layar. Iya. Oke, terima kasih. Sudah besar? Sudah besar? Sudah besar tampilannya? Sudah Iya, besar tampilannya di share screen? Oke. Iya, silakan dilanjut. Sekarang Ya, betul. kita buat, kita cari dulu backgroundnya apa bagus. Misalnya kita belajar di dalam hutan misalnya. Jadi diklik sampai dia warna kuning begini. Nanti dia berubah. Wow. Kita belajar di tengah hutan ya. Kemudian kita ambil sekolah. Nah, ini dia proses mendownload. Lalu kita kasih masuk ya. Oke. Nah, ini yang kemarin saya bilang. Ini dia beda-beda. Coba lihat. Ini kan ada petunjuknya sini. Nah, sini kalau dia move, kalau mau kasih bergerak, dia W. Kalau dia E itu untuk merotasi. Kalau ini skala ukuran besar kecilnya. Nah, coba kita lihat. Kalau setting this R, nah dia akan kotak. Coba lihat. Kalau saya kasih gini, saya kasih gerak. Nah, dia kan jadi kecil besar. Ini yang besar kecilnya ini yang kalau dia warna kuning begini berarti ini yang bergerak. Kalau ditekan buat ini, berarti ini yang tambah lebar. Kalau ini dirubah, nah ini yang tambah kecil. Kalau ini diklik, kalau ini diklik, berarti ukurannya yang ini berubah. Ya. Terus kalau ini untuk bergeraknya. Kalau ditekan ini, baru dia warna kuning, berarti dia bergerak searah yang posisi panah tersebut. Kalau ini yang kita klik, berarti dia ke arah atas. Kalau ini kita klik, berarti dia kiri kanan. Nah, kalau misalnya kita mau putar tanpa harus merubah ini, kita putar begini. Kita tekan kanan, lalu kita tekan mouse-nya kanan, itu kita kan bisa putar. Nah, sebelum kita pas-pas, itu kasih pastikan dulu posisinya. Nah, terus selain tadi tunggu, selain W, ada E. Nah, kalau kita tekan huruf E, nah dia berubah jadi lingkaran. Artinya pemutarannya itu searah sumbu ini. Kalau ini diputar berarti ini yang ditekan, berarti dia berputar begini. Ya kan? Berarti sumbu ini yang berputar. Nah, terus kalau ini yang ditekan, berarti sumbu ini yang berputar. Nah, ini berputar dia. Nah, terus kalau ini yang ditekan, coba lihat, dia ke arah mana putar? Berarti atas bawah. Ya.
Jadi ketika dia diklik yang ini, nah berarti dia berputar gini. Berarti berubah sumbunya. Coba kita perhatikan sumbu apa yang berputar. Kalau ini saya klik, berarti yang bergerak sumbu set. Berarti set yang berputar. Nah kalau misalnya saya kasih gini, ini saya tekan kanan. Nah ini gempa bumi nih. Saya putar manunya. Saya putar kelasnya. Nah ini kan kalau kita lihat bilang, ih terbalik ya. Nah ini kita putar. Kalau mau kasih kembali ke posisi ini, kalau misalnya kita membuat gambarnya terus bingung, kita tekan yang mana itu tadi waktu dia bergerak. Nah, kita kontrol set saja kalau lupa. Jadi tekan kontrol baru set. Dia kan sama seperti kalau kita menulis di Word, Excel, PowerPoint atau yang lain. Kontrol set itu sebagai undonya atau dia berputar ke sebelum kejadian. Oke. Jadi nih. Nah, kalau dia tampilan begini, kita rubah. Bisa ditekan W, bisa juga di mouse. Oke. Nah, sekarang saya kasih masuk gurunya. Sini kayaknya PNS ya. Oh iya. Nah, ini ada banyak macam. Kebetulan saya kasih pakai bahasa Inggris. Nah, ini tampilannya semua. Ini dia gambarnya pointing forward. Kalau saya pilih yang ini, dia warna hijau, terus sudah bisa saya angkat. Nah, ini kan dia menghadap ke sana. Jadi caranya itu ini harus dirubah. Kita rubah jadi lingkaran. Sorry. Nah, ini kita putar dia. Jadi ini kalau kita putar, kalau kita arahkan berlawanan jarum jam, maka putarannya itu putaran kebalikannya. Misalnya kita arahkan ke atas, mouse kita arahkan ke atas, maka dia akan berputar lawannya. Tidur dia. Oke. Nah, ini Sarah posisinya. Pak Hot bikat minggu depan ya, bikatnya. Ibu Maria sama Ibu Frisda minggu ini. Satu minggu depan kan Ibu yang piket. Halo, mohon maaf Pak Doli. Oke. Sudah nonaktif mikrofonnya. Nah, ini kan posisinya menghadap ke papan. Terserah mau menghadap ke papan, mau menghadap siswa juga boleh. Terus kita kasih masuk. Di sini yang ada
Bu Ana masih SMK ya kalau siswa? Kenapa Pak? Ini Ada kita siswa ambil, SD juga. SD dan iya, SMP ada yang tidak iya ada, SD, sepertinya SMA SMP. belum ada tuh. Ya. Oke, kalau misalnya ini Ya, duduk, betul. kita ambil yang duduk. Nah, ini kalau mau ke dekat. Nah, ini kan tidak masuk di akal toh. Dia duduk di udara. Ini kita putar. Kan. Nah, kalau kita lihat kursinya ini berarti gurunya harus menghadap ke depan. Nah, caranya bagaimana? Kita kalau lupa kita tekan lagi ini. Nah, ini untuk ukuran rotasi, berarti huruf E. Berarti kita tekan E di keyboard, baru kita putar. Oke. Nah, ini ternyata nakal gurunya. Wah, oke, ini posisi siswanya masih duduk. Nah, posisi siswanya masih duduk di bukan di meja. Ini kita geser di sini. Nah, ini kan dia ada di apa di dalam. Berarti kita harus ubah dia. Sorry. Ini dia. Oke. Nah, kalau kita sudah dapat posisi yang baik, kita kunci. Oke, kalau ini kita sampai di sini dulu. Kalau ada yang bertanya, tanyakan dulu. Supaya kita pelan-pelan buatnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Halo, saya Pak. Ya? Ya, kalau mau ganti backgroundnya itu bagaimana Pak? Saya sudah coba tapi tidak mau. Kenapa? Mau ganti backgroundnya kayak itu kan ruang kelas mau diganti yang lain. Kita tulis saja sini. Nah, terus? Ya, kita tulis ini. Ini ada bunganya semua sini. Ini aja kita klik. Ya. Nah, tinggal kalau dia begini tanda panah ke bawah, berarti ini bangunannya belum diambil, belum di-download. Jadi kita harus klik dulu. Setelah diklik, baru di drag masuk ke dalam. Oh, langsung terganti nanti Pak ya? Iya. Oh iya. Ya, makasih Pak. Ada lagi yang lain? Pak Sia, Jadi ini mohon ya? izin saya tambahkan. Mohon izin saya tambahkan ya. Silakan.
Oke, baik. Yang ini tadi bukan background sebenarnya ya. Ini adalah salah satu ruangan kelas. Jadi dalam sen kita itu ini adalah salah satu ruang kelas. Jadi kalau mau diganti ya sisa dihapus saja kelasnya atau mau di apa namanya ditambahkan ruangan yang lain seperti itu. Jadi kita keluar saja dari kelas ini. Jadi ini salah satu dari sennya ya. Ini adalah ruangan kelasnya. Seperti itu. Jadi bukan background. Oh, Background. jadi Kalau mau sisa keluar keluar dari saja kelasnya, ini. ya boleh. Oh, Nah, ini Ya background. boleh itu. Oh, backgroundnya tadi pemandangan. Oh, Ini iya, background. iya. Iya, Kalau betul. backgroundnya ambil di sini. Oh, Di iya, sini. iya, iya. Makasih, Pak. Kalau ambil background, kalau tempat itu di sini. Oh, iya, iya. Oke. Nah, sebenarnya sebelum ini kita harus setting dulu dia apa? Ini di settingnya itu kita mau background apa? Ini background. Kalau background itu di sini diambil. Ini. Yang gambar awan ini. Ini background ini. Kalau ini bangunan. Bangunan jadi. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kan oke. Ini dia terlalu tinggi ya. Saya kurangi dulu. Tunggu, tunggu. Oh, orangnya yang terlalu pendek ya. Ini yang terlalu pendek. Oke. Jadi ini digeser-geser. Bukan. Putar. Ini kenapa saya putar? Karena nanti kalau pas dia masuk, dia langsung kelihatan orangnya ini. Jadi pas masuk, tunggu. Ini jadi dikasih tinggi supaya bisa juga dikasih pendek. Ini saya kasih turun ya. Terus ini saya kasih turun. Oke, supaya sejajar matanya. Bulunya terlalu pendek lagi. Nah, ini siswanya belum duduk. Jadi ini. Nah, ini siswanya masih duduk di udara. Jadi kita harus geser dulu. Kok ikut duduk? Yang digeser kayaknya kelasnya Pak sih ya. Kayaknya dia bangunan saya geser deh. Yang bergeser, iya, iya. Nah, Tapi kok kenapa tidak ada nunya? Tunggu, kayaknya terkunci ya. Oh, sudah saya kunci. Sorry. Nah, ya nakal ini di atas kursi duduk. Ini saya rubah.
Ini ada di atas kursi saja, bagus, Di. Nah, terus kita kunci supaya dia tidak bergerak. Dia kita kunci. Oke, terus kita masukkan pop-up info. Nah, ini kita putar. Ini saya lupa aja deh. Oke. Terus di sini kita kasih keterangan apa? Nah, kalau misalnya kita masukkan yang tadi, nah, kita klik ini import. Kita klik import. Nah, di sini kan kita belum simpan itu punya gambar. Nah, kita bikinkan dulu, misalnya kita buatkan di sini. Atau misalnya bisa di D, bisa di C, bisa di, tergantung drive yang kita punya. Kita buat dulu drive foldernya. Ini misalnya di drive D. Kita buat file VR. Terus kita masukkan ini gambar yang tulisan gambar dalam tulisan ke dalam folder ini supaya langsung kebaca di sini. Nah, kita import D, kita cari file VR. Nah, ini bisa kita kasih masuk. Nah, dia sudah masuk di dalam. Oke, jadi kalau misalnya mau lihat, jadi mereka kalau mau lihat itu akan bisa lihat ini. Oke, bagaimana yang lain? Ada yang bertanyakan? Sini kita kasih masuk. Bagusnya ini ini gurunya menjelaskan, kita bagus merekam suara kita. Jadi ketika ini anggaplah ini kita sebagai gurunya, terus kita merekam suara kita mengenai misalnya kita jelaskan persepsi dulu, terus apalagi setelah persepsi, motivasi. Nah, kemudian baru masuk ke materi pelajaran seperti biasa di kelas. Jadi ketika siswa klik ini, mereka akan
mendengarkan suara teman-teman. Gurunya menjelaskan begini. Terus kalau misalnya teman-teman mau kasih masuk kuis, ini kita klik. Jadi ini kita klik ini, baru kita rekam. Baru kita klik ini. Bisa juga suara yang kita sudah rekam. Ini kita pilih yang ini. Terus kita pilih add quiz. Nah, ini grade quiz. Grade quiz itu kita tentukan yang dapat nilai A itu dari berapa, interval berapa sampai berapa. Dapat B sampai berapa. Nah, ini passing grade-nya di sini KKM-nya. Jadi ini KKM-nya di sini. Terus ini jamnya berapa lama mereka mengerjakan. Tuh. Itu kalau misalnya kita mau buat kuis kan biasanya kalau kita mengajar biasanya ada kuis seperti itu. Kita kasih ke siswa kuis sebelum memulai pembelajaran. Nah, ini kita buatkan. Setelah itu baru sudah itu kita save. Kemudian selain ini mereka akan membaca sebelum belajar. Nah, adapun mengenai ini dua pop info, satu pop info, satu custom image, itu kita harus letakkan standpoint. Kenapa diletakkan standpoint? Itu supaya siswa itu bisa mengenai atau melihat langsung lebih dekat apa yang tertulis di situ atau apa yang ada di situ. Nah, kalau yang ini kan harus, ini kan terlalu ke bawah, ke atas. Jadi ini kita harus letakkan ke bawah. Ini kita kasih turun supaya dia baca dengan mata kita. Ini bisa juga dikasih maju. Ini harus pengendalian sumbu XY-nya ini. Saya juga awalnya belum terlalu mahir. Nah, terus ini kita kunci supaya dia tidak bergerak. Maksudnya tidak bergerak ketika kita putar ini kelas, posisinya tetap di situ. Jadi jangan lupa ini diklik lock object. Terus kita pasangkan standpoint. Nah, standpoint ini harus pas-pas. Nah kan, hilang standpointnya. Kalau misalnya kita tidak dapat standpointnya, kita klik ini object list, lalu kita klik, oh ternyata belum masuk standpoint. Saya tarik. Nah ini terlalu ke atas ya. Saya taruh ke bawah. Saya geser. Ini saya putar. Nah, ternyata bukan di situ posisinya. Saya geser lagi ke sini. Terus ini saya putar. Sorry. Ini saya putar. Oke, baru saya kunci. Jadi jangan lupa selalu kunci ya. Nah, ternyata dia masih jauh. Buka lagi kuncinya. Geser. Nah, kenapa ada standpoint? Jadi untuk melihat tulisan yang ada di sini itu harus ada standpointnya. Sama juga ini. Untuk sampai di sini kita harus pasangkan standpoint. Nah, kalau dia begini berarti dia bergeraknya ke arah sumbu X. Tidak selamanya ini sumbu X ya. Kalau dia berputar, dia lain lagi posisinya. Nah, ini sumbu Y. Terus saya geser. Nah, kita lihat ternyata posisinya bukan di sana. Jadi saya harus geser. Terus saya putar. Oke. Nah, baru kita kunci. Ini sudah jadi scene 1.
Nah, kalau misalnya kita mau pindah keluar, itu kita apa? Bisa kita gunakan standpoint, bisa juga kita gunakan portal. Nah, kalau misalnya keluar kelas, saya biasanya gunakan portal. Tapi kalau gunakan portal, itu harus ada SIN. Tuh. Jadi harus ada SIN baru lagi untuk ke portal tersebut. Jadi misalnya ini SIN 1, ada lagi SIN 2. Bisa juga, saya biasa juga gunakan ini, standpoint. Nah, ini saya taruh standpoint misalnya supaya anak-anak tahu di situ posisi keluar. Nggak apa-apa terlalu banyak standpoint, nggak salah. Jadi ini harus sesuai dengan pandangan matanya anak, supaya dia tidak pusing cari posisi standpointnya. Ini kita geser. Nah, jadi pada saat mereka mengarahkan ke sini, dia mengarahkan ke pintu. Kemudian ini kita kunci dulu supaya dia tidak bergerak. Jadi jangan lupa semua dikunci ya. Semua yang ada di dalam ini kita kunci supaya dia tidak bergerak-gerak. Dia terkunci, ini belum terlock. Oke, misalnya saya mau rekam saya punya suara. Nah, ini terlalu jauh ke belakang. Ini mestinya di X. Oke. Saya kunci terus simpan sudah. Usahakan gambar, standpoint dan lain-lain itu dia tidak bertumpuk ya. Usahakan jangan sampai bertumpuk. Lalu kita kunci, ini saya harus rubah. Saya harus rubah posisinya nih karena dia hampir bertabrakan. Ini misalnya saya mau merekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menjelaskan di situ pakai suara kita ngomong apa yang mau dijelaskan pada saat itu. Mungkin mau persepsi dulu atau mau kasih kuis dulu. Kalau mau kuis ini. Oke, sebelum saya masuk ke scene berikutnya, ada yang mau ditanya teman-teman? Saya kembalikan ke Bu Ana. Baik, terima kasih Pak Sia. Bapak Ibu mungkin sambil memperhatikan atau melihat dari presentasi Pak Sia tadi, mungkin Bapak Ibu bisa langsung mencoba di aplikasi Milea Lab-nya masing-masing di laptop.
Karena pengalaman saya ya, dari pengalaman saya, ketika hanya melihat itu tidak terlalu paham kita kadang-kadang. Jadi harus mencoba sendiri, membiasakan jari kita meletakkan objeknya, poin-poinnya, baru kita lebih mahir dalam dan lebih lebih mahir dan lebih lincah, lebih lancar dalam penempatan objeknya, pengaturan objeknya. Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang sudah mencoba-coba membuat baik. Pak Sultan, iya, Pak Tanto sepertinya sudah mulai mencoba. Ini tadi ada pertanyaan dari Pak Nevi. Pak Nevi coba membuat dan memutar angle. Lalu muncul garis-garis kotak kuning. Yaitu maksudnya apa ya? Bagaimana menghilangkan? Bapak Ibu jika menemukan garis kotak-kotak kuning itu adalah grid ya. Grid di Milea Lab Creator itu fungsinya untuk supaya kita bisa memperkirakan jarak antara satu objek dengan objek yang lainnya. Jadi satu kotak itu jaraknya sekitar 1 meter. Bapak Ibu, jika menempatkan standpoint, jadi kita bisa ukur nih, standpoint berikutnya itu pada jarak 1 meter atau 2 meter. Atau, siswa akan melihat benda ini pada jarak 2 meter. Jangan terlalu dekat juga. Jadi itu grid untuk memperkirakan jarak antara objek. Baik. Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan Pak Sia. Oke, dari Bu Rutieni, cara memasukkan gambar PowerPoint yang tadi bagaimana? Baik. Oke. Pak Sia silakan mungkin bisa memperlihatkan cara memasukkan gambar tadi. Oke, saya ulang ya cara masukkannya. Saya kasih keluar dulu. Pak Sia lagi tidak presentasi ini. Ya, tunggu. Oke, baik. Salah tekan. Oke, caranya seperti ini. Jadi kita buat dulu folder. Terserah mau taruh di mana. Bisa di C, bisa di E, bisa di. Kalau misalnya drive-nya itu terbagi 3. Kalau terbagi 2 di salah satunya drive itu. Kemudian bikin folder. Cara bikin foldernya itu klik kanan, baru pilih new, baru pilih folder. Kemudian tuliskan namanya. Agar mudah mencarinya, kita tulis file VR atau terserah yang mana yang membuat teman-teman bisa dapat nama folder tersebut. Kemudian, misalnya ini saya ulang. Saya delete ya. Ini juga saya delete. Nah, misalnya saya mau import. Saya cek dulu. Di file PR itu kan belum ada tadi. Oke, sekarang saya copy atau bisa juga cut. Bisa pakai Ctrl X. Kemudian kita klik masuk, baru pastekan di folder tersebut. Kemudian kita cari, kita klik import, baru kita cari di folder D. Kalau kita simpan di D, ini ada file VR. Nah, kemudian kita klik ini 2, baru klik load. Nah, sudah masuk tulisannya. Oke, ada lagi? Maaf Pak, mau tanya tadi importnya sebelah mana ya? Ini nih. Di klik kanan atau? Enggak, langsung saja diklik import, baru diambil. Di blok, kalau misalnya ada 2, di blok 2.
baru diklik load. Ini sudah banyak ya. Tunggu saya hapus dulu. Oke. Nah, kita klik import, baru kita pilih. Jadi kalau mau dua tulisan langsung sekaligus, kita klik shift, baru tekan gambar yang kita mau pindahkan, baru kita klik load. Nah, usahakan yang kan ini kan belum terkunci, kita kunci supaya dia tidak bergerak ketika kita putar kelasnya. Ya. Pak, itu yang tulisan import itu ambil di mana dulu baru dimasukkan di itu layar? Di sini Bu, ada di sini tulisan import. Iya, itu dari mana itu? Di layar saya Oh, belum ada. ambilnya itu dari sini. Jadi saya klik ini, kita klik ini, baru drag masuk. Oh, di kami belum ada, Pak. Oh, belum ada ya? Iya, Oh, cuma dua. belum Cuma aktif katanya ya? Iya, cuma YouTube 360 sama YouTube video. Tunggu sebentar, saya tanya dulu ke pusat. Iya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Saya lihat sudah ada beberapa yang mencoba membuat VR, membuat scene-nya masing-masing. Sambil menunggu jawaban dari Bu Yeni tadi, Bapak Ibu, dan sambil menunggu jika ada pertanyaan dari teman-teman, saya mau menambahkan sedikit. Standpoint ini tadi fungsinya itu untuk tempat siswa berpindah ya pada saat masuk ke menggunakan VR-nya ini, itu adalah tempat mereka berpindah. Jadi jangan hanya buat satu standpoint di dalam, tapi buat beberapa standpoint pada jarak yang sekitar 1 sampai 2 meter, paling jauh 2 meter, tempat mereka berpindah. Jadi bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Kan VR ini seperti kita masuk ke dalam, ya. Jadi kita akan berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Jadi tidak bisa berpindah dengan berpindah ke titik-titik sembarangan, tapi itu akan siswa itu akan berpindah berdasarkan standpoint yang sudah kita atur, seperti itu. Jadi misalnya mau memindahkan, mau membuat siswa, berarti skenarionya mau membuat siswa berpindah dari belakang kelas ke depan kelas misalnya. Jadi kita harus mengatur beberapa standpoint pada arah yang kita mau. Seperti supaya mereka bisa berpindah dari belakang ke depan, Bapak Ibu. Sekali lagi untuk kebiasaan ya, silakan mencoba sendiri, membiasakan diri, membiasakan jari-jari kita dengan aplikasi Melia Lab ini. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Oke, sepertinya tidak ada Pak Sia.
Yang ingin bertanya? Bu Aji biasanya tuh tidak bertanya, apakah tidak mengerti atau bingung atau sudah mengerti. Ada tiga itu. Nanti belakangan baru pusing, baru sudah itu keluar dari grup. Oke, kalau tidak ada lagi, sekarang kita masuk bagaimana caranya men-save. Jadi kita klik ini, my akun, baru kita klik my apa? Bisa my scene kalau yang baru. Kalau ini kan sudah ada, jadi kita klik save. Nah ini kita sesuaikan namanya, misalnya ruang kelas. Jadi nanti kalau kita mau tambahkan lagi yang baru, sesuaikan namanya. Namanya, terus level kelasnya kan sesuai. Misalnya kalau dari awal itu senior high atau SMA atau SMP atau SD, ini harus sama semua. Pada saat kita maksudnya kita buka scene yang kita buat, ada kita mau tambahkan itu harus sama ini semua. Karena kalau tidak itu dia men-save berbeda. Kayak ini. Misalnya saya pilih SMA, terus kebetulan saya mapel fisika, jadi saya pilih fisika. Nah, terus misalnya ini materi kelas 10. Nah, ini setelah dia memproses, oke, ini sudah sukses. Ini kalau kita tutup, jangan logout ya. Kalau kita tutup ini scene, atau misalnya kita tutup ini MR, kita klik yang ini. Kita klik ini yang close. Karena kalau kita klik logout, berarti kita keluar dari kita punya email, akun. Oke, kalau misalnya saya mau tambah lagi. Misalnya saya mau tambah, misalnya ini kan di dalam kelas. Kan? Nah, ini saya mau kasih keluar kelas. Saya taruh standpoint di luar. Supaya dia bisa keluar setelah dari sini, dia bisa keluar ke sini. Nah, itu kan saya sudah tambahkan satu, otomatis ketika dia minta save, atau misalnya kita sudah tutup, itu dia akan minta seperti ini lagi. Tidak sama kan? Namanya tetap sama ruang kelas. Nah, ini hati-hati. Jangan langsung saja men-save, delete baik-baik ini. Sama tidak dengan level yang tadi. Kalau kita klik langsung ini save, berarti ruang ini itu akan tersave sebagai kelas SD atau elementary. Nah, kita pilih kembali senior high, terus kasih sama. Ini juga sama. Ini harus fisika kalau dia fisika tadi, kalau matematika. Kalau kelasnya sudah cocok, baru kita klik save. Maka nanti dia bilang, warning, since the same name already exists. Tidak apa-apa, tidak usah pusing. Karena kita sudah menambahkan tambahan baru untuk, misalnya standpoint kita tambahkan. Kita klik saja yes. Nah, ini sukses. Jadi ini sudah ditambahkan dalam scene tadi. Jadi setiap ada yang kita tambahkan, maksudnya ada kita tambahan baru di sini, maksudnya itu kita mau tutup ini kita punya VR, usahakan sebisa mungkin itu di save dulu. Nah, coba lihat, kalau saya klik save, enggak lagi, enggak sama lagi seperti tadi. Jadi kita harus rubah, harus sama, jika sama. Nama scene-nya seperti yang awal. Jadi di sini kita juga dilatih belajar mengingat scene apa yang kita tulis tadi. Seperti tiba-tiba, kayaknya bukan ruang kelas ini atau apa. Hati-hati. Jadi kita harus ingat, kalau misalnya teman-teman biasa sering lupa-lupa ingat, sebisa mungkin ada kertas dan pulpen di sampingnya untuk dicatat. Kemudian kita pilih ini, dia akan tetap sama. Oke.
Jadi nanti dari sini, dari scene kelas ini, kita konfirmasi. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau tambahkan portal, eh, nanti teman-teman yang yang emailnya tidak terbuka waktu tidak terbuka ini yang standpoint pop up YouTube 360 YouTube 60 portal custom image upload video 360 dengan upload video, minta tolong Bu Ana kita tulis daftar list yang nama-nama yang tidak bisa terbuka ini di grup. Halo Bu Ana? Iya, Pak Sia, iya. Oke. Kan ada permintaannya dari pihak Media Lab. Kemudian ini kan baru scene 1, kita buat scene 2. Nah, ini kita tambahkan dulu portal. Kenapa tambahkan portal? Kita mau pindah ke scene berikutnya. Nah, mungkin kita pakai standpoint. Karena kita mau pindah, ibaratnya kalau dalam buku, kita mau pindah ke halaman berikutnya. Oke. Nah, ini kita save dulu. Sama tadi. Terus kita save. Nah, kalau ada muncul begini, kita baca save skin file. Please check your portal before save. Don't let me then empty. Nah, berarti scene yang kita mau lanjutkan setelah ini itu harus ada. Jadi jangan dulu dipasang. Ini dihapus dulu. Ini kita save dulu. Kita save dulu. Baru kita buat scene baru. Nah, kita buat scene baru, new scene. Nah, kalau misalnya kita tidak mau pakai yang ada di sini, ini bisa juga kita pakai yang di sini. Jadi sama juga kayak tadi waktu pertama, kalau misalnya tidak tahu mau pakai background apa, bisa kita tulisin misalnya bahasa Indonesia. Nah, itu ada scene-nya nih, ada template-nya. Kalau misalnya kita mau ini fisika. Nah, misalnya dia mau pergi ke lab fisika. Oke, kita klik aja ini. Jadi bisa pakai template ini, bisa juga tidak pakai. Terus itu kita, misalnya saya pilih ini. Nah, baru kita pilih ini, use this template. Gunakan template ini. Jadi tolong teman-teman yang tidak terbuka anunya, itu tadi yang bagian pop info, standpoint dan lain-lain, itu tolong dicatat namanya ya. Catat emailnya di grup supaya kami bantu follow up ke ke Media Lab. Nah, oke, ini sudah ada ruang lab. Nah, ini kalau misalnya seperti ini ada scene baru. Kita save dulu. Kita save, ini kegiatan lab fisika, terus ini ya. Ini fisika, kalau mapanya fisika, kalau biologi, kalau IPA, IPA, kalau bahasa Indonesia. Terus kita save. Setelah itu nah, ini kita pasangkan portal. Terus kita masuk ke scene kita tadi.
tadi namanya ruang kelas. Nah, di sini dia bilang, do you want to save the change? Karena saya sudah tambahkan portal. Nanti kita klik save. Namanya apa? Jadi setiap kita melakukan, kita jangan lupa save. Oke. Nah, ini dia bilang, dia harus tanya. Belum ada lanjutannya nih scene. Kita cari nih, apa tadi namanya? Ruang kelas. Berarti ini dia akan langsung menunjuk, oh di sini. Dia akan berhubungan nanti, terkonek. Kita klik. Nah, yang satu juga itu kita kasih konekan. Ini ruang kelas ya. Jadi dia selalu minta save ini. Oke. Kita ke mesin. Nah, kita ke portal tadi. Kalau misalnya dia tampilnya begini, nah kita tidak dapat itu portal, kita klik ini object list, baru kita pilih mana tadi portal. Oh, belum ada ya portal. Kita ke standpoint terakhir. Nah, ini di luar. Ini kita pasangi portal. Kemudian kita klik kegiatan lab fisika supaya ketika siswa masuk di sini, dia langsung pindah ke lab. Nah, ini kan kalau kita lihat begini dia agak jauh. Nah, ini kita kasih maju dekat standpoint. Nah, ini sudah saling ketemu. Oke, terus ini kita kunci. Jadi kalau dia tanda begini berarti ini gambar, kita kunci. Kemudian kita save. Oke, kita konfirmasi. Berarti ini nanti ruang kelas ini ketika siswa masuk kalau misalnya siswa bingung, nah kita kasih petunjuk di sini. Cara kasih petunjuknya itu bisa pakai pop info, bisa juga pakai gambar. Tapi sebisa mungkin jangan terlalu banyak gambar seperti penjelasan kami dan teman kami kemarin. Kita klik ini. Nah, terus misalnya kita kasih keterangan misalnya ini. Klik mikrofon untuk mengikuti petunjuk selanjutnya. Nah, terus di sini kita klik. Silakan masuk ke dalam portal untuk ke lokasi berikutnya. Sehingga ketika siswa lihat tulisan ini, lalu dia membaca, dia akan masuk ke di sini. Ini kan anak-anak ketika dia keluar pasti dia bingung, kita kan kemana lagi nih? Nah, ini kita kasih petunjuk. Nah, kalau misalnya dia terlalu jauh, bisa kita dekatkan, bisa juga kita kasih standpoint untuk dia ke arah situ. Kalau tidak mau terlalu banyak standpoint, kita kasih maju aja. Jadi kita usahakan pastikan maju. Lalu kita kunci.
Nah, nanti ketika kalian lihat tulisan ini, dia kan bacanya itu. Oke. Nah, ini sudah jadi scene 1 misalnya. Jadi jangan, ini harus sama ya, harus sama terus. Dengan waktu dirubah, sebelum dirubah, dan terakhir dirubah. Oke, sekarang kita masuk ke scene 2. Oke, sekarang kita masuk ke scene 2. Cari lagi, berarti tadi lab ya. Nah, sekarang ini. Jadi kalau misalnya bingung, kalau pakai mouse itu enak. Kita bisa scroll langsung. Biasanya nggak ini, di mana kita punya? Nah, kita tinggal putar. Jadi di mana? Nah, ini ternyata ada standpoint di luar 1. Nah, ini bisa dibuang. Nah, ini selamat datang di lab fisika. Nah, ini bisa kita taruh di luar, bisa juga taruh di dalam. Ini bisa kita taruh. Kalau misalnya dia begini, di mana ruangan tersebut? Nah, kita klik lagi ini, kita cari. Wah, ini sudah ada ini. Ada isinya dalam itu, di dalam room tersebut. Saya pilih mana ya? Player. Nah, dia langsung masuk ke dalam. Jadi ya. Nah, kebetulan di sini kan ada termometer dan lain-lain. Ini kita bisa klik. Nah, berarti ini sudah ada termometer. Ini yang sudah ada di dalam ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pilih ini, bisa. Jadi sesuaikan dengan ruang kelas sebelumnya. Ruang kelas sebelumnya, kalau misalnya dia mau bahas. Jadi yang tadi saya pilih kan gerak. Sementara di sini ada termometer, ada tape measure, panel paper. Nah, itu bisa kita ganti. Kita ganti aja ininya. Apa? KD-nya. Kita ganti KD-nya. Kita buat gambar baru. Kalau misalnya ini kelas yang kita gunakan. Oke, tunggu. PowerPoint-nya lagi memproses. Sambil menunggu terbuka PowerPoint, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Makasih ya. Ya. Baik. Di grup ada beberapa Pak yang bertanya. Dari Ibu Maftuhkah? Mohon maaf ya kalau saya salah membaca. Belum bisa menginstal, belum bisa menginstal ya, ada kendala pada saat membuka Melia Lab Creator-nya.
Mungkin bisa dilihat di grup, Pak. Sudah. Ada gambar Ya, yang dikirimkan. kita beritahu saja karena apa? Tulis saja nama-namanya itu di situ. Yang alamat apa? Yang alamat emailnya error atau tidak bisa Baik, terbuka anunya, pop infonya dan lain-lain. baik. Silakan Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan? Oke, saya ganti dari Ada komputer. lagi? Yo, bertanya. Kalau bingung tanya memang supaya tidak bingung-bingung buatnya nanti. Ini saya bikin ulang dulu ya kompetisi dasarnya. Bawaan dia pakai panel clipper ya, berarti materi ini kayaknya. Ya, ada yang mau tanyakan? Udah terlalu kecil sih suara saya tuh? Iya Pak, kedengaran dengan jelas. Ini KD-nya. Terus teman-teman tanyakan saja. Saya sementara membuat ulang karena salah. Tidak sesuai dengan yang SIM 2. Ya, ada yang mau tanyakan? Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau mau berbagi pengalamannya mencoba Milia Lab Creator dalam membuat sen. Adakah kesulitan yang dialami? Bapak Ibu yang ikon-ikonnya belum bisa terbuka atau belum bisa belum bisa menginstal Milia Lab Creator-nya dengan baik atau ada error, boleh mengetikkan alamat emailnya ya di grup. Silakan melanjutkan di daftar yang sudah disiapkan. Oke, saya bikin dulu ya. Pak Eko bagaimana? Sudah jadi? Yang lain teman-teman? Ada sudah jadi scene satunya? Ada yang bertanyakan?
Ini kita ganti letternya. Ini tapi saya pakai ini deh. Terlalu terang. Ini pakai huruf station baby, terus ini alternatif. Berarti ini pakai alternatif juga. Oke, kemudian saya rubah ke sama kayak tadi caranya. Save as. Terus saya masukkan langsung di D. Di D itu tadi namanya file VR. Saya rubah jadi PNG. Saya masukkan. Ini sudah masuk. Kemudian ini ada dua. Saya hapus dulu supaya tidak supaya tidak membingungkan. Ini KD, kita kasih KD nama, terus ini tujuan. Bisa juga kalau mau teman-teman mau tambah indikator pembelajaran. Kemudian saya tutup dulu ini supaya tidak terlalu banyak muncul. Kemudian ini saya save dulu. Saya masuk kembali ke scene yang awal. Nah, ini kan tidak sama. Nah, kalau misalnya begini tampilannya kita bingung bagaimana caranya kasih dekat. Cari aja namanya. Ini. Nah, langsung dekat. Ini dihapus, ini saya hapus. Oke, import ulang. Nah, oke. Ini sudah masuk. Ini ada pembelajaran. Oke. Oke. Oke, berarti sudah match. Terus di save. Kemudian ini baru kita save. Jadi ini kita dibutuhkan juga ketelitian, ingatan, nama kelasnya nama scene yang kita gunakan, nama kelasnya, terus nama scene kita sebelumnya, terus diingat semua. Di sini kita butuhkan ketelitian, ingatan, dan lain-lain. Oke. Nah, ini sudah jadi. Tinggal
kita lakukan. Jadi ada wooden, drag. Ini kita bisa pelajari, anak-anak bisa pelajari. Kalau misalnya tidak mau bergerak-gerak, kita kunci seperti biasa. Ini semua ada neraca. Nah. Kalau ini dalam bentuk gambar ini. Tapi gambarnya ini gambar 3 dimensi. Jadi bisa teman-teman buat atau cari di internet tentang gambar 3 dimensi. Kemudian setelah itu, setelah kita punya scene tersebut, kalau bisa minimal 3 scene ya. Jadi kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. Penutupnya itu evaluasi. Oke, terus ini ada semua ini. Ada iklan. Oh, sudah ada stempel, nggak usah kita pasang. Kalau mau hapus, klik aja delete. Terus apa lagi ya? Kalau kita sudah, saya ini sudah jadi ya. Terus kita mau tambahkan portal lagi. Tapi sebelum dapatkan portal untuk scene berikutnya, ini tidak boleh ada dulu. Kita buat dulu scene berikutnya. Jadi kita save dulu ini. Kemudian kita buat scene baru. Bisa diambil di sini, bisa yang bisa bisa template kit buatan kita. Misalnya saya mau ambil background mana yang bagus. Saya Soekarno Hatta. Oke, terus kita pasangi di sini. Kita pasangi di sini pop info. Lalu dari sini evaluasi. Kemudian kita kasih keterangan sama anak. Kalau untuk yang tulisan di sini tidak bisa terlalu banyak. Bisa saya perlihatkan. Kesempatan ini kita akan lakukan Kasih ya. Ya. Tapi mengingatkan ini sudah jam 4:21. Oh, sorry. Baik. Jadi di sini kita buatkan portal. Ini nanti kita kasih connect dengan yang tadi. Kegiatan lab, baru kita select. Kemudian kita save dulu. Lalu kita kembali ke scene 2 agar dikasih connect. Ini aduh, kenapa dia scene lagi?
Oke, kita masuk di kegiatan lab. Nah, misalnya di sini kita taruh portal ini ke ini nanti dia ke sana. Kemudian saya save. Kenapa junior? Oke, setelah itu kita buat kelas. Misalnya created class. Ini misalnya kelas besaran dan satuan. Nah, ini kapasitasnya yang kemarin berapa itu Bu Ana? Disuruh masukkan kapasitasnya 50 ya? Iya, betul Pak Sia. 50. Ini Terus, maksimalnya 50. Terus di sini harinya kalau bisa minimal agak panjang-panjang ya supaya bisa kita masuk di memeriksanya itu hasilnya. Misalnya saya ambil 2 bulan, berarti kalau 2 bulan 60 hari ya. 60 hari. Nah, ini kodenya. Ini kode kelasnya, ini yang teman-teman nanti bagikan di grup untuk kami bisa lihat masuk hasilnya. Nah, kemudian ini kita add masuk yang tadi kita punya scene. Jadi yang masuk itu apa tadi? Kegiatan lab. Terus apa lagi tadi? Ini kemudian apa lagi satu ya? Oh ya, ruang kelas. Oke. Seperti itu teman-teman. Jadi masukkan scene-nya semua ke dalam classroom. Jadi nanti untuk melihat kodenya, untuk dibagikan kodenya, ini diklik, baru ini yang dituliskan di grup supaya kami bisa lihat bagaimana tampilan hasilnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ana. Baik, terima kasih Pak Sia atas penjelasannya. Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Baik, sepertinya tidak ada ya. Bapak Ibu, jika misalnya pada saat mencoba membuat VR-nya dan ada kendala yang ditemukan, silakan mengajukan pertanyaan atau silakan kita berdiskusi di grup ya. Walaupun di luar Google Meet seperti ini, silakan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pengalamannya di grup supaya kita bisa berdiskusi bersama. Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih buat waktu yang diluangkan hari ini mengikuti materi pertemuan yang ketiga ya Bapak Ibu. Semoga kedepannya kita bisa lebih semangat lagi, bisa membuat VR lebih lincah, lebih lancar lagi. Dan untuk sore hari ini saya mengucapkan terima kasih Pak Sia atas materinya. Kita akan ketemu di lain waktu, akan disampaikan di grup ya untuk jadwal pertemuan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat sore. Terima kasih.